Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berkembang pada abad ke-13. Kerajaan ini terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur Lok Semawe, Nanggroe, Aceh Darussalam. Kerajaan ini menggunakan mata wang kecil yang disebut Tiantis yang terbuat dari emas dan beramas. Berikut sumber sejarah yang menerangkan kekayaan Samudra Pasai. Berita Marco Polo menyerangkan dia singgah di daerah Samudra Pasai tahun 1292 Masehi. Berita Tome Pires menyebutkan bahwa tahun 1512 sampai 15 Masehi karena berkunjung ke daerah utara dan timur daerah Sumatera. Berita Ibnu Battuta yang pernah singgah ke Samudra Pasai. Kisah Sultan Al-Malik Al-Saleh tahun 696 Hijriah dan atau 1257 Masehi. Raja-raja Pasai dari abad ke-15. Sejarah Melayu menceritakan kehidupan Malik Al-Saleh. Lisan Kubur Ratu Naharisia tahun 1428 mata uang dirham yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Saleh. Menurut kitab sejarah Melayu dan dibuat para raja-raja Pasai, Sultan Malik Al-Saleh sebelumnya hanya seorang kepala gambang Sumatera bernama Marah Siu. Setelah ia masuk Islam, ia dinamakan menjadi Malik Al-Saleh. Beliau merupakan raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai itu: 1. Sultan Malik Al-Saleh 696 Hijriah sampai 1297 Masehi. 3. Sultan Muhammad Malik Zahir 1267 sampai 1356 Masehi. 3. Sultan Mahmud Malik Zahir kurang lebih 1346 sampai 1383 Masehi. 4. Sultan Zainal Abidin Malik Zahir 1383 sampai 1405 Masehi. 5. Sultan Zahriyah 1405 sampai 1412 Masehi. 6. Sultan Abu Zainan Malik Zahir 1412 Masehi. Pada masa Sultan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai mempunyai hubungan dengan Cina. Menurut Tome Pires, Samudra Pasai mengalami kejayaan pada abad ke-16, mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, agama, dan ekonomi perdagangan. Samudra Pasai mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka, bahkan hubungan tersebut diperkuat dengan perkawinan. Menurut Ibnu Battuta, dalam keagamaan di Kerajaan Samudra Pasai, bahwa Kerajaan Pasai dikunjungi oleh ulama dari Persia, Suriah, dan Isfahan. Dalam catatan Ibnu Battuta, juga sudah Samudra Pasai sangat taat beribadah yang bermazhab Syafi'i. Dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, Samudra Pasai mempunyai peran penting. Malaka memiliki hubungan yang erat dengan Samudra Pasai. Maka dari itu, Malaka menjadi kerajaan bercela Islam. Hubungannya pun dipererat dengan pernikahan putra-putri Sultan Samudra Pasai dan Malaka. Awal abad 15 atau sekitar tahun 1414 Masehi, tumbuhlah kerajaan Malaka yang dimulai dengan pemerintahan para Meswara. Sebab-sebab kemunduran Samudra Pasai disebabkan oleh: 1. Kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339 Masehi. Patih Majapahit Gajah Mada menyerang kerajaan Samudra Pasai, tapi belum berhasil. 2. Hadirnya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. Tambahan: 1. Nama Samudra Pasai sebenarnya adalah Samudra Aceh Pasai, yang berarti kerajaan samudra yang baik dengan ibu kota di Pasai. 2. Marco Polo adalah seorang penjelajah dunia. 3. Samudra Pasai memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai negara seperti Cina. Kerajaan ini didukung oleh perdagangan dan penjelajahan seperti Ibnu Battuta dan Marco Polo. Samudra Pasai juga mengirimkan utusannya ke Cina yang saat itu diperintah dinasti Yuan dari bangsa Mongol. 4. Peninggalan Samudra Pasai antara lain berupa dirham, cap keradonya, naskah surat Sultan Zainal Abidin, stempel kerajaan, dan beberapa nisan atau makam para raja yang pernah berkuasa di kerajaan Samudra Pasai tersebut. 5. Bukti adanya Samudra Pasai ialah bukti arkeologis, yaitu keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di Kampung Gaudong, Aceh Utara. 6. Di bidang ekonomi, perkembangan kerajaan
pesat karena letak Samudra Pasai dekat dengan Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat ramai dengan para pedagang dari bangsa asing. 8. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. 9. Samudra Pasai dapat berkembang menjadi kerajaan Islam yang besar karena Kerajaan Samudra Pasai terletak di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. 10. Sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah kesultanan, yakni kerajaan Islam dengan pemimpin yang disebut dengan istilah sultan. Sistem pemerintahan Samudra Pasai pada masa modern adalah monarki, yakni sultan atau raja dipilih berdasarkan garis keturunan. Kelas hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Jika salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.